wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Jessi dengan NIM 23591175. Di sini saya akan menceritakan tentang akulturasi budaya lokal dan Islam. Mohon disimak ya. Jadi, akulturasi budaya lokal dan Islam adalah proses perpaduan antara budaya asli masyarakat setempat dengan ajaran dan nilai-nilai Islam, sehingga melahirkan budaya baru tanpa menghilangkan unsur utama dari kedua budaya tersebut. Dalam akulturasi ini, Islam menyesuaikan diri dengan tradisi lokal selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam tentang ajaran agama. Proses ini membuat Islam mudah diterima masyarakat Indonesia ketika pertama kali datang melalui para ulama dan wali. Adapun contoh akulturasi budaya lokal dan Islam ini yaitu Masjid Demak, bentuk atapnya miring rumah adat Jawa atau atap tumpang tiga, bukan kubah seperti di Arab. Wayang kulit digunakan oleh Sunan Kalijaga untuk menyampaikan ajaran Islam lewat cerita dan simbol. Lainnya adalah tradisi saketan, peringatan Maulid Nabi Muhammad yang dikemas dengan musik gamelan Jawa. Nah, jadi akulturasi budaya lokal dan Islam itu mencerminkan penyebaran Islam secara damai dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan masyarakat Indonesia. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Sunan Kalijaga. Jadi, Sunan Kalijaga adalah salah satu tokoh Wali Songo yang berperan besar dalam proses akulturasi antara budaya lokal dengan ajaran Islam. Ia itu dikenal sebagai dai yang sangat kreatif dan bijak dalam menyebarkan ajaran Islam tanpa menentang budaya setempat. Jadi, Sunan Kalijaga adalah salah satu anggota Wali Songo yang sangat terkenal karena cara dakwahnya yang lembut dan penuh bijaksana. Ia lahir di Jawa dan sebelum menjadi wali, ia dikenal sebagai seseorang yang pernah hidup sebagai perampok yang bernama Raden Sai. Namun setelah bertemu dengan Sunan Bonang, hidupnya berubah. Ia bertobat dan kemudian belajar agama Islam dengan sungguh-sungguh sehingga menjadi dalam menyebarkan ajaran Islam itu Sunan Kalijaga tidak menggunakan kekerasan atau memaksa. Ia justru memanfaatkan budaya dan kesenian Jawa sebagai sarana dakwah. Misalnya, ia memakai wayang kulit untuk mengajarkan nilai-nilai Islam kepada masyarakat. Tokoh-tokoh dalam pewayangan yang awalnya berasal dari kisah Hindu diubah maknanya agar sejalan dengan ajaran Islam. Misalnya, tokoh Pandawa itu digambarkan sebagai lambang beriman yang taat kepada Kalijaga juga menciptakan tembang-tembang Jawa yang berisikan nasihat Islami dan memperkenalkan pakaian seperti baju surjan dan blangkon yang sesuai dengan ajaran Islam. Ia juga berperan dalam tradisi sekanten, yaitu perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW yang dikemas dengan musik gamelan agar masyarakat Jawa itu tertarik datang ke masjid dan mengenal ajaran Islam. Selanjutnya adalah melalui pendekatan budaya ini, ajaran Islam itu diterima dengan mudah dan damai oleh masyarakat Jawa. Sunan Kalijaga itu berhasil menunjukkan bahwa ajaran Islam itu bisa hidup berdampingan dengan budaya lokal tanpa harus menghapus identitas asli masyarakat. Dampak positif dan dampak negatif seperti saya jelaskan tadi. Jadi, akulturasi budaya adalah proses pencampuran antara dua kebudayaan atau lebih yang menghasilkan budaya baru tanpa menghilangkan unsur dari budaya masing-masing. Dalam konteks budaya lokal, akulturasi sering terjadi ketika budaya daerah berinteraksi dengan budaya luar, baik dari bangsa lain maupun dari daerah lain di Indonesia. Proses ini membawa beragam
memahami makna sakralnya. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya adalah nilai-nilai dalam akulturasi budaya lokal. Pertama, itu akulturasi budaya lokal itu merupakan proses pencampuran antara budaya asli suatu daerah dengan unsur-unsur budaya luar yang masuk melalui interaksi sosial, perdagangan, pendidikan, maupun perkembangan zaman. Dalam proses tersebut, budaya lokal tidak hilang begitu saja, melainkan beradaptasi dan berpadu sehingga menghasilkan kebudayaan yang baru dan unik, namun tetap mencerminkan identitas daerah setempat. Proses ini itu mengandung beberapa nilai penting yang dapat menjadi pedoman hidup masyarakat. Dalam menjaga keharmonisan di tengah keberagaman budaya, salah satu nilai utama yang terkandung dalam akulturasi budaya lokal adalah nilai toleransi, di mana toleransi itu muncul ketika masyarakat saling menghargai perbedaan dan keyakinan yang dimiliki oleh kelompok lain. Sikap terbuka terhadap perbedaan inilah yang memungkinkan dua kebudayaan itu dapat hidup berdampingan tanpa saling meniadakan. Dengan demikian, akulturasi itu tidak menimbulkan konflik, melainkan memperkuat keharmonisan sosial. Selain itu, terdapat pula nilai gotong royong yang mencerminkan semangat kebersamaan dan saling membantu antar anggota. Nilai ini tetap dijaga meskipun budaya yang baru masuk ke dalam kehidupan masyarakat lokal. Melalui gotong royong, masyarakat itu mampu mempertahankan identitas dan kekuatan sosialnya dalam menghadapi perubahan budaya yang terjadi. Jadi nilai lain yang juga tampak dalam akulturasi budaya lokal adalah kreativitas dan inovasi. Perpaduan antara dua budaya itu mendorong ide-ide baru dalam berbagai bidang seperti seni, arsitektur, bahasa, kuliner, dan tradisi. Misalnya, perpaduan antar budaya Hindu-Buddha dan budaya lokal Nusantara itu melahirkan bentuk arsitektur khas seperti candi, yaitu Candi Borobudur dan Prambanan yang mengandung unsur estetika dan simbolisme dari kedua kebudayaan tersebut. Nah, jadi proses akulturasi juga menumbuhkan nilai keterbukaan, yaitu kesediaan masyarakat untuk menerima hal-hal baru tanpa menolak sepenuhnya. Namun, keterbukaan ini tetap disertai dengan sikap selektif dalam memilih unsur budaya luar yang sesuai dengan nilai dan norma lokal. Hal tersebut berakar pada nilai kearifan lokal atau local wisdom yang berperan sebagai penyaring terhadap pengaruh luar agar tidak menggeser atau merusak budaya asli yang telah lama menjadi pedoman hidup masyarakat. Di samping itu, akulturasi budaya lokal juga mengandung nilai persatuan dan identitas nasional. Meskipun di setiap daerah itu memiliki kebudayaan yang berbeda, proses akulturasi itu memperlihatkan bahwa keberagaman justru memperkaya identitas bangsa. Perpaduan budaya yang harmonis menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia itu mampu bersatu dalam perbedaan dan menjadikan perbedaan tersebut menjadi kekuatan. Selanjutnya yang terakhir adalah nilai religiusitas, juga seringkali menjadi bagian